Nah, sip. Ya, selamat siang teman-teman. Siang. Salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soneri. Saya alumni tahun 2005. Dan ini ada teman saya Mbak Eva. Mbak Eva? Saya alumni 2004. Alumni 2004, berarti senior saya ya. Ya, sesuai yang sudah kita janjikan di 2 minggu lalu ya Mas Adista ya. Ya. 2 minggu lalu kita akan memberikan tips dan trik gimana caranya supaya pengajuan kredit itu di ACC oleh bank. Ya, Mbak Eva kayaknya kurang ke sini deh. Nah, sip. Ya. Ya. Jadi sesuai yang sudah kita janjikan kemarin, gimana sih caranya supaya pengajuan kita ke bank itu di ACC, ya kan? Jadi kita sudah perkenalkan diri, ya kan? Saya juga ingin sharing sedikit tentang pengalaman kerja. Untuk saat ini saya bekerja di bank daerah milik Kabupaten Sidoarjo yaitu Delta Arta. Saya di situ sudah dari tahun 2016, jadi udah hampir 9 tahun ya. Nah, kebetulan saya juga sudah pernah di beberapa bagian dan khususnya untuk saat ini saya bertugas di bagian account officer. Nah, kebetulan yang saya handle adalah kredit gitu loh. Ya kalau dibilang jago sih nggak jago banget. Pasti teman-teman di luar sana ada yang lebih jago dari saya. Makanya kita nanti sharing-sharing aja di sini ya Mbak Eva ya. Kalau Mbak Eva ada yang ingin tanya-tanya, langsung kita jawab aja ya di live ini ya. Iya. Iya. Oke. Slow aja. Jadi namaku Soneri tadi. Ini sama juga Mbak Eva. Mbak Eva alumni tahun 2004, aku tahun 2005 gitu. Bijim. Wawasan lah ya. Jadi perbedaan antara bank dan pegadaian gitu. Jadi kalau bank itu adalah badan usaha sebenarnya, badan usaha di mana yang fokusnya itu adalah menghimpun dana untuk disalurkan ke masyarakat sebagai pinjaman kredit. Dan itu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya masyarakat. Jadi masyarakat yang mempunyai usaha berupa UMKM, Welcome Adira. itu bisa mengajukan pinjaman di Tap bank. love. Nah, lalu sedangkan kalau pegadaian itu apa? Kalau pegadaian memang dia lembaga keuangan yang khusus untuk meminjamkan uang, tapi dengan jaminan berupa barang ataupun sertifikat tanah atau rumah bisa gitu, ya. Lah, macam-macam kredit itu, Mbak Eva yang sampai tahu kredit itu apa Mbak Eva? Saya selama ini cuma kredit mobil. Kredit mobil, oke. Dengan jaminannya BPKB mobil itu. Dengan BPKB mobil, Iya. oke. Jadi yang disebutkan Mbak Eva tadi itu benar sekali. Jadi kredit itu sebenarnya ada berbagai macam ya. Di sini saya bahas saja yang paling sering digunakan atau paling sering disalurkan oleh bank itu adalah kredit produktif dan kredit konsumtif. Nah, sedangkan untuk pembelian barang seperti mobil, rumah itu termasuk kredit yang konsumtif, ya kan? Di mana uangnya itu digunakan untuk memperoleh suatu barang. Nah, dengan perjanjian pembayaran dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama antara bank dan nasabahnya. Seperti itu Mbak Eva. Iya. Jadi contohnya kayak Adira, FIF, Busana Auto Finance, banyak lah, ya kan? Itu banyak, ya kan? Nah, sedangkan kalau Ada yang buka. kredit yang produktif. Nah, kredit yang produktif ini kredit pinjaman yang khusus untuk Tetring nang HP ku ya. usaha. Jadi modal usaha Tetring HP ku wae. untuk menambah bisa menambah kuota produk kita. Bukan. Atau mungkin Situ mana apa? mengupgrade inovasi kita 1 sampai 8. 1 2 3 4. jadi seperti itu. Gimana, ada yang mau tanya ini? Belum. Belum ada yang mau tanya, oke. Tap love ya. Share. Ya. Maaf ya, ini soalnya live-nya TikTok sama Instagram. Jadi Kita nge-live 2 ya? Oh iya dong. Oh, Kita kan sekalian promo untuk reuni kita. Reuni Semanika ya? Iya. Nah, itu di kredit konsumtif sama produktif ya. Nah, jadi saran saya apabila teman-teman ada yang ingin mengajukan kredit, itu harus benar-benar menseleksi dulu dari mana atau bank apa yang ingin diajukan di-apply untuk pengajuan kreditnya. Karena setiap bank itu suku bunganya bervariatif. Beda-beda, benar. Berbeda-beda, betul. Jadi kalau bisa
dibanding-bandingkan dulu. Jadi kita survei dulu ke banknya, lalu berapa suku bunganya yang diberikan, ya kan? Nah, lalu nanti pembayarannya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah menemukan bank yang pas, ya kan, baru nanti kita apply atau kita masukkan persyaratannya. Seperti itu. Mbak Eva, sudah pernah ngajukan kredit untuk UMKM nggak? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Kebetulan untuk UMKM saya udah pernah punya brand untuk UMKM, tapi untuk saat ini masih stuck atau nggak jalan dulu. Nggak jalan dulu. Ya. Terkendala anak ini sih saya. Jadi pemerintah itu ada program yang namanya KUR, Mbak Eva. Oh iya. Nah, program KUR itu kredit usaha rakyat ya. Jadi itu pemerintah memberikan subsidi berupa bunga kredit. Jadi A35 Bunda. Jadi bunga tabungan yang diberikan ke nasabah itu bunganya sangat rendah, Mbak Eva. 1-8. Jadi nanti nasabah-nasabah itu akan membayar bunga yang sangat rendah, jadi cicilannya ringan gitu. Kalau KUR UMKM jaminannya apa ya? Nah, jaminan itu bervariasi. Bisa kendaraan bermotor, roda sama dua. berarti ya? Sama, bisa menggunakan sertifikat tanah dan bangunan. Nah, seperti itu. Kalau untuk permohonan sih pada umumnya ya KTP KK, buku nikah itu pasti sudah wajib lah ya, gitu kan. Cuma yang kadang nasabah itu kurang aware atau kurang telaten biasanya terkait masalah laporan keuangan itu, Mbak Eva. Jadi sering saya alami di lapangan itu, pada saat saya tanyakan laporan keuangan itu, mereka tuh selalu kesulitan. Waduh Mas, lah saya ini pedagang pasar gitu kan. Kalau di pasar kan nggak mungkin kita coret-coret, bikin buku menulis gitu kan. Udah sibuk melayani pembeli, ternyata kita masih harus bikin laporan keuangan, kan itu kan susah ya gitu ya. Nah, nggak ada waktu yang benar, bukan susah. Benar. Untuk membagi waktunya susah. Ya. Nah, itu ada tipsnya teman-teman. Jadi kalau untuk UMKM yang kegiatannya kebanyakan transaksi tunai, ya kan, itu saya sarankan untuk hasil dari bisnisnya itu bisa disetor di bank. Jadi setiap penghasilannya itu akan tercatat di mutasi rekening. Gitu ya, boleh 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya kan. Nanti pada saat mau kulaan barang, nah itu nanti baru bisa diambil lagi uangnya. Soalnya kenapa? Karena sebagai analis kredit itu pasti kita akan melihat sirkulasi uang atau cash flow. Nah, cash flow uang itu seberapa besar sih yang keluar masuknya di mutasi rekening tersebut. Gitu. Cash flow itu gimana ya cara memahaminya lebih mudah gitu? Bisa dijelaskan nggak? Bahasa orang awam lah. Bahasa orang awam. Oke. Jadi cash flow itu adalah alur uang masuk dan alur uang keluar. Gitu. Pasti pada saat kita membeli bahan baku ya, bisa dibilang bahan baku atau kulaan, ya kan? Itu pasti akan pembayarannya kan akan biayanya akan lebih kecil daripada yang penjualannya, kan gitu loh. Nah, itu nanti sorry ada telepon teman-teman. Ya, jadi jadi cash flow itu adalah alur uang masuk dan alur uang keluar gitu. Jadi bagi teman-teman yang usahanya UMKM atau mungkin bergerak di bidang dagang, ya kan, perdagangan besar atau kecil sebisa mungkin setorkan aja berapapun penghasilannya ke bank. Nanti kalau butuh untuk kulaan nanti bisa ditarik lagi uangnya. Jadi biar tujuannya apa? Biar tercatat semuanya gitu. Biar tercatat di mutasi rekening itu. Jadi pada saat teman-teman ingin pengajuan kredit di salah satu bank, itu nanti akan lebih mudah gitu untuk bank itu mengetahui berapa penghasilan dari bisnis teman-teman itu gitu kan. Nah, nanti setelah pengajuannya sudah dimasukkan ke bank, nanti bank akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Salah satunya itu adalah BI checking. Nah, di BI checking ini nanti akan ter-tracking semuanya, ya kan, pinjaman teman-teman ada di mana aja, lalu catatannya baik apa tidak, seperti itu ya Mbak Eva ya. Iya, pasti itu. Pasti ya Mbak Eva ya. Kalau dari tahapan verifikasi nanti sudah lolos, nanti akan ada petugas dari bank yang akan turun ke lapangan, Mbak Eva. Biasanya itu namanya survei. Oh iya benar. Nah, dari survei itu nanti nasabah itu akan diinterview atau akan ditanya, ya kan, kira-kira seperti apa sih konsep usahanya itu, lalu penghasilannya berapa, ya kan. Nanti mutasi rekening itu akan ditanyakan juga gitu loh, ya kan, ini untuk apa, ini sumbernya dari mana lah, seperti itu. Berarti tanpa harus kita punya pembukuan pribadi, dari mutasi rekening bank juga udah bisa diajukan ya, jadi acuan pengajuan ya. Bisa ya. Nah, berarti lebih mudah ya sekarang. Lebih mudah. Dan kalau kita memiliki usaha atau bisnis, sebisa mungkin keuangan itu dibedakan rekeningnya. Jadi untuk rekening pribadi
itu jangan dicampur dengan rekening Bapak. bisnis atau rekening usaha gitu. Ribet mas, rekening siji lo kadang ngeluh apa meneh keblokir. Ya namanya apa ya, jadi teman-teman memang kesannya itu memang ribet gitu loh, tapi namanya bisnis itu kan kita harus melakukan perhitungan secara teliti, soalnya jangan sampai kita mengalami kerugian, ya kan. Kerugian itu kadang kita kurang teliti menghitung sebenarnya, kayak hal-hal kecil kayak momennya kayak kemasan tidak dihitung biayanya berapa, terus biaya marketingnya berapa, ya kan. Kadang yang dihitung cuma bahan baku aja gitu, padahal yang perintil-perintilannya itu banyak gitu loh. Nah, itu harus benar-benar dihitung. Jadi Berarti memang tujuannya dipisah itu buat memecah biaya tadi ya, biar gak kecampur ya. betul. Undang-undang keuangan bisnis ngono keluar di tempe kan ya lucu ya. Nah, betul. Jadi kalau bisa rekening keluarga atau rekening pribadi itu dipisah ya, teman-teman ya, dipisah dari rekening UMKM atau bisnisnya gitu. Nah, nanti kalau setelah disurvei, saran saya sebisa mungkin setiap pertanyaan dari surveyor atau petugas bank yang turun ke lapangan itu dijawab dengan jujur. Soalnya ya karena kita sudah berpengalaman sekali ya kan. Kita udah atau mungkin saya ingin buka cabang baru, saya butuh modal seperti ini lah. Jadi dijabarkan aja, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nanti kalau semuanya teman-teman ngerasa kayak kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya, nanti petugas lapangan itu akan bisa membantu memberikan solusi Mbak Eva gitu. Jadi kendalanya di mana, nanti akan dibantu solusinya seperti apa. Apalagi kalau terkait solusi keuangan ya, kekurangan modal gitu. Wah, itu pasti akan dengan senang hati dibantu. Oh gitu. Gitu. Untuk BI checking itu seandainya saya udah ada cicilan mobil 1 3 tahun tenornya, kurang 1 tahun ambil lagi mobil 1, bisa enggak seperti itu? Bisa aja. Nggak masalah. Pokoknya selama laporan keuangannya jelas, penghasilan keluar masuknya itu jelas, ya kan, pasti akan diloloskan kok. Oh gitu. Iya. Asal semua terperinci ya. Terperinci, betul. Sesuai. Ini mau ngambil mobil berapa banyak, Mbak? Baru 3 loh. Baru 3. Alhamdulillah. Kurang yang satu mau habis. Oh gitu. Mau ambil lagi 1. Oh gitu. Mobil tetangga, Bang. Maling berarti ya. Enggak. Oh iya, sama satu lagi. Mau ambil 1. Sama satu lagi teman-teman, ini menurut saya ini harus benar-benar diperhatikan ya. Karena nama baik itu jangan sampai dipinjam-pinjam. Betul. Soalnya banyak sekali pengalaman di lapangan yang saya alami, yang saya hadapi ya kan. Namanya itu dipinjam. Betul. Nama saya pernah dipinjam. Nah, Masya Allah. Namanya dipinjam. Terus angsurannya nggak dibayar. Otomatis yang kena siapa? Yang dipinjam namanya. Kalau saya dulu bukan tidak dibayar, telat bayar. Oh, telat bayar. 1,5 tahun tenornya, telat bayar 2 kali. Harusnya betul. jatuh tempo tanggal 20, dibayar tanggal 25 apa 28, 2 kali. Oke. Itu udah jelek, nggak bisa ambil lagi. Nunggu Iya, berapa benar. tahun ya baru bisa ambil lagi. Benar. Jadi Terus sekarang udah tak pakai sendiri nama saya. Aduh, dipakai tetangga itu dulu. ya itulah susahnya. Nah, jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Welcome. Sopo itu nah. Itu sarannya wajib dipertimbangkan lah gitu. Jadi sebisa mungkin Sisir bola jangan belakang, sekali-kali sisir namanya belakang. dipinjamkan, entah itu ke teman, ke saudara, apalagi ke teman atau apalagi orang yang nggak dikenal, ya kan gitu loh. Karena namanya teman-teman nanti itu pasti akan tercatat di BI checking gitu kan. Ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti namanya jelek pada saat teman-teman butuh bantuan dana di bank, itu nanti akan kesulitan gitu kan. Dan petugas itu tidak mau tahu gitu kan, karena Ya. yang Welcome Afif. karena yang kita tahu ya yang pengajuan itu gitu kan, entah itu alasannya, oh mas ini nama saya Tap love dipakai ya. buat Tap love yang banyak. nyicil HP, oh ini buat nyicil motor dipakai saudara saya, kita nggak mau tahu gitu. Tapi kalau semuanya catatan BI checkingnya jelek, Kabar itu saya sudah baik, sulit sekali alhamdulillah. untuk dipertimbangkan, ya kan. Nah nanti setelah survei itu dilakukan, ya kan, itu nanti kalau bisa jawablah yang jujur ya, sejujur-jujurnya tujuan penggunaan dananya seperti apa. Jangan sampai kredit produktif lalu dananya digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Ya benar itu. Ya. Banyak yang seperti itu. Akhirnya kebulat gak bisa bayar ya. Ya. Jadi mentang-mentang bunganya Rendah. ringan, bunganya rendah, terus akhirnya dibuat beli iPhone, dibuat beli motor. Nah, itu Buat kan jalan-jalan. apalagi jalan-jalan ya. Jadi kalau kredit produktif itu untuk memutar modal, untuk menambah modal. Jadi biar perputarannya semakin besar, keuntungannya juga semakin banyak Afif iki siapa? gitu. Ada yang tanya?
Iya. Apa itu? Lama gak jumpa masih di Balung Bendo. Nggih, di Balung Bendo. Itu tonggo sampean, Mbak. Iya kayak aneh. Halo Mas Apip, ya ini Mbak Eva, tetangganya ya Mas. Terus siapa lagi tuh? Apip, Lailatul Mentul. Oh, Lailatul Mentul itu temanku. Heeh. Oke. Kelana welcome. Ya, Tap love. ya jangan lupa tevlognya ya, sama di share linknya gitu. Jadi ini salah satu acara Ruang Reuni Smanika. Jadi nanti tahun 2016 bulan apa ya Mbak? 2026. Oh 2000. Iya, aku ngerasa ini masih 2010-an loh. Mudah kita ya. Mudah. Iya tahun 2026. Tahun 2026 kita akan ada reuni akbar. Oh, nggih, Bu. Siapa Mbak? Bu Ida. Oh, teman UMKM. Bu, ini kalau mau mengajukan kredit bisa ke teman saya. Ini sekarang lagi menjelaskan untuk kredit UMKM, kredit KUR. Kredit kur Bu. Iya. Kalau butuh dana menghubungi Mas Soneri Ya. atau menghubungi saya bisa nanti ke Mas Soneri juga. Lewatnya saya. Nanti kalau Ibu ada teman-teman UMKM mau ngadakan sosialisasi, nanti saya bisa bantu Bu. Nanti dikumpulin teman-temannya, nanti saya sosialisasikan Oh, di terkait Kediri. program kurnya. Oh, ada di Kediri. Oh, jauh sekali. Oke. Salam kenal, salam Bu nggih teng keluarga. Sehat-sehat Bu. Ya, sehat-sehat semuanya ya Bu, gitu ya. Oke, aku lanjutin ya. Ya. Jadi setelah survei, nanti hasil survei itu akan dilakukan analisa di bank. Nah, setelah tahapan analisa itu nanti baru akan kita ajukan ke pimpinan. Nah, dari pimpinan itu nanti akan keluar hasil rapatnya seperti apa, disetujui apa tidak pengajuan kreditnya, gitu. Kalau sudah disetujui sama pimpinan, baru nanti pengajuan kreditnya bisa cair. Gitu. Yang terpenting poinnya itu adalah jangan sampai BI checkingnya jelek. Nggih, Bu. Ya, jangan sampai BI checkingnya jelek. Jadi nama baiknya itu harus benar-benar dijaga. Gitu. Oh ya, sama satu lagi, hati-hati dengan pinjaman online ya. Ada teman-teman atau saudara yang mau kasih pinjam nama, ya kan? Itu kemungkinannya dua gitu. Mungkin namanya sendiri itu sudah jelek di BI checking, akhirnya dia tidak bisa pengajuan kredit. Akhirnya dia mencari alternatif nama orang lain untuk diajukan kreditnya. Nah, itu nanti kemungkinan untuk macetnya itu sangat besar kalau seperti itu gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Soalnya pinjol-pinjol pun tuh masuk ke BI checking datanya. Iya, Kan pakai benar. KTP kita kalau pinjol. Iya, benar. Bahaya sekali ya. Itu. Lalu mutasi, ya kan? Jadi sebesar apapun yang kita lihat itu bukan masalah besar kecilnya ya. Besar kecil mutasi itu relatif, ya kan? Tergantung dari kebutuhan atau pengajuan kreditnya. Yang terpenting tercatat, ya kan? Keluar masuknya berapa itu, ya kan? Itu tercatat gitu. Itu penilaian penting. Kalau semua prosedur itu sudah dilakukan, aku jamin deh pasti 100% itu kredit kalian akan di ACC, ya. Jadi kalau semuanya ada pertanyaan-pertanyaan, bisalah nanti kita kontak-kontak ke teman-teman ruang reuni, ya kan. Nah, nanti kalau semuanya dia mau tanya-tanya, nggak apa-apa, nanti Komen ke langsung tanya aja. IG bisa, ke TikTok juga bisa. Monggo kalau mau tanya-tanya mengenai pengajuan kreditnya ya. Ya, langsung aja, nggak usah malu-malu, ya kan. Pengajuan kredit. Hutang itu nggak harus ini kok, nggak harus banyak, ya kan, sesuai kebutuhan aja lah. Itu utang banyak-banyak nggak bisa bayar, bingung, ya kan. Benar. Dan nggak perlu malu, semua orang pasti punya hutang kok. Apalagi saya. Viandita, welcome. Ya. Biasanya yang macet ini Mbak, aku sering nemuin itu kayak peleter tuh. Peleter itu rawan banget, kadang orang lupa kan gitu loh. Bayar peleter gitu tuh. Reva, punya teman bank nggak? Ada Ada. Bank apa? BRI, Udah di Bank BRI ya? BCA ada, Oh, banyak juga. Mandiri ada. Anas Manika nggak? Yang BRI, BCA ya Asmanika. Anas Manika juga ya. Oh, asik tuh. Yang Kapan-kapan bisa diajak Mandiri ngobrol ya? enggak. Enggak ya? Tapi saya pinjamnya ke Mandiri. Ya, ini ke Mandiri. Ya, nggak Mandiri apa-apa. Utama Ya, sekali lagi Finance. teman-teman, ini bukannya aku yang expert, enggak ya, ini hanya berbagi pengalaman aja di lapangan seperti itu. Kalau teman-teman ada saran atau mungkin ada tips dan trik yang lain, nggak apa-apa, sampaikan aja langsung di sini. Beken. Beken join. Sama-sama. Beken
Kancamu di sore ya. Pakainya di sana. Harus paniknya juga ya. Oh ya. Jadi kalau teman-teman ada tips dan trik yang manjur, yang mujarab juga, ya kan, boleh langsung sharing aja di sini, ya kan. Atau mungkin ada teman-teman yang mau pengen tanya-tanya, ya kan. Mas aku ini pernah pengajuan tapi ditolak, kendalanya gini-gini, itu solusinya seperti apa, ya kan. Nah, seperti itu. Kalau Cike, ada yang komen nggak? Kadang saya itu takut kalau mau kredit, soalnya nggak bisa ngitung bunganya lah. Sebentar, Monggo. Kecil sekali ya. Mbak Dava. Dava Nandra. Kadang saya itu takut kalau mau kredit, soalnya nggak bisa. Sing banter Mas, kok ya. kata kerungu ya. Kadang saya itu takut kalau mau kredit, soalnya nggak bisa ngitung bunganya. Nah, gitu. Jadi gini, menghitung bunga kredit itu sebenarnya ada formulanya sih. Formulanya itu mungkin memang agak ribet ya. Tapi paling gampang kita lihat aja lah. Dari pinjaman, biasanya ada tabel angsuran sih. Nah, dari tabel angsuran itu kan nanti akan kelihatan dari jumlah, dari plafon, dari nominal yang teman-teman pinjam, lalu sama nominal yang sudah teman-teman bayarkan, itu teman-teman total aja. Itu nanti ada selisihnya berapa rupiah, ya kan? Nah, selisihnya berapa rupiah itu nanti bisa teman-teman bagikan dengan nilai pinjamannya, lalu dikalikan 100%. Nah, itu adalah ketemunya nanti bunganya. Ini correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau semuanya aku ada salahnya, nanti coba aja dikoreksi teman-teman sekalian, ya kan? Gitu. Kalau pokoknya saran saya, kalau teman-teman ini adalah penggiat UMKM, ya kan, carilah bunga pinjaman yang sangat rendah. Kalau bisa kur, ya kan. Kalau tidak bisa kur, ya bank lain. Selain itu juga nggak apa-apa, tapi paling nggak bunganya yang rendah dan sekiranya angsurannya itu jenengan Mas tidak keberatan, seperti itu. Gitu ya Mbak Dava ya. Oke. Jadi memang bunga itu bervariatif sih gitu. Jenengan nggak perlu menghitung detail berapa persen bunganya. Yang penting tinggal ini aja, tinggal jenengan tahu dibandingkan aja selisih yang jenengan terima sama selisih yang jenengan bayarkan. Nah, nanti dari situ jenengan bisa bandingkan, oh ternyata bank A umpamanya pinjamnya kasih pinjaman 10 juta nih. Bank A 10 juta. Untuk membayar angsurannya selama 3 tahun nanti kembalinya 12 juta. Nanti bank B 10 juta selama 3 tahun nanti 11 juta. Itu di situ kan sudah kelihatan tuh selisih jumlah selisihnya berapa itu kan. Nah, itu nanti bisa untuk jadi acuan. Benar. Jadi nggak perlu menghitung secara detail bunganya sekian-sekian, nggak perlu. Dan juga yang ini biasanya kan kadang teman-teman itu ada kebutuhan urgent mendadak. Tapi kreditnya masih belum lunas gitu kan. Nah, kreditnya belum lunas, waduh mau pengajuan lagi nih. Nah, otomatis kan itu top up ya namanya ya. Itu namanya adalah top up. Nah, top up atau ada yang bisa bilang nyundul. Nyundul. Bu, mau disundul lah Bu, utangi. Atau top up ya kan. Nah, itu tanyakan dulu sebelum tanda tangan perjanjian kredit, ditanyakan dulu apabila di tengah jalan teman-teman mau top up, itu perhitungan pelunasannya seperti apa. Nah, itu karena perhitungan seperti itu setiap bank beda-beda ketentuannya. Nah, itu ditanyakan dulu di awal seperti itu. Oke. Kenapa, Mbak? Nge-share dong. Oke. Ya. Oh ya, Mas Angen Kisworo, makasih jempolnya. Terus ya. Mungkin ada yang mau tanya kayak Mbak Diva tadi sudah saya jawab ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa ngitung bunganya, jadi nggak perlu ngitung bunganya secara detail. Tinggal dibandingkan aja total bayar keseluruhan selama jangka waktu kreditnya itu aja. Di situ ada yang mau tanya? Belum. Ada yang ngasih jempol nggak? Oh itu udah share ya. Dapat bunga. Wah terima kasih bunganya. Iya, jadi gitu teman-teman ya. Mungkin ada yang mau tanya-tanya langsung aja. Kita waktunya masih lumayan banyak kok, jadi kita nggak buru-buru juga. Oh ya, yang belum ngisi biodata untuk reuni monggo ngisi ya untuk database kita. Iya. Untuk persiapan reuni besok 2026. Iya. Database harus diisi ya. Iya. Teman-teman Teman-teman. mengingatkan ke teman-temannya, ke Iya. alumninya.
diajak semuanya, teman-teman alumninya sekelas, teman yang dulu sekelas, seangkatan, ya kan, diingetin buat datang di reuni Akbar 2016. Oke. 2026. Ah, kamu minta muda aja, Bos. Masih belum bisa move on dari yang 2016 soalnya. 2026, sorry. 2026 teman-teman ya, 2026. Masih 1 tahun lagi. Masih 1 tahun lagi ya. Jadi harus ini ya, apa namanya? 2016 terus saya tak iling-iling. 2026. Biodatanya diisi ya, teman-teman. Diajak teman-teman yang lain yang belum ngisi. Saling mengingatkan untuk temannya yang belum mengisi database, monggo diisi. Iya. Untuk persiapan besok. Yang kan ini masih jauh untuk 1 tahun lagi. Pastinya bulan September 2026. Jadi diusahakan bisa datang biar bisa ketemu sama teman-temannya, seangkatannya. Benar. Untuk lepas rindu, cie, Asik. lepas rindu cari. Masa CLBK kan? Nek celep iki bahaya nek celep. Iyalah. Pada single nggak apa-apa celep. Oh iya. Nek wis padha duwene nggak boleh. Nggak boleh. Jangan dong. Ya, pokoknya nggak perlu khawatir nggak kebagian tempat, ya kan? Link TikTok Panitia sudah menyiapkan sedemikian rupa. Jadi untuk tempat sudah disiapkan sedemikian rupa sama panitia supaya tidak ada yang kekurangan tempat duduk. Ya paling nggak duduk lah ya, ya kan? Ya Mbak, masa nggak? Jelas. Pasti duduk lah ya. Nah, Untuk gitu. besok pasti acaranya lebih dari yang di tahun 2016. Asik. Pasti. Siapa nyanyi ya Mbak? Hah? Jangan, nggak saya menyanyi. Belajar. Dari situ dari reoni. Iya gitu ya. Jangan kok saya menyanyi. Pokoknya nggak usah khawatir, masalah tempat sudah kita atur. Aman. Ya. Pokoknya teman-teman tinggal datang aja, ajak teman-temannya semuanya seangkatan, sekelas, ya kan? Yang masih sering kontak-kontak, ya kan? Diajak ya ke reuni Akbar. Ya. 2026. 2026 gitu. Terus sama teman-teman kalau ada yang pengen sharing-sharing jadi bintang tamu di ruang reuni Semanika, ya kan? Jadi reuni Akbar ini sekarang punya program namanya Ruang Reuni, ya Mbak ya. Podcast Ruang Reuni Akbar Semanika 2026. Wah, panjang sekali Ruang Reuni Semanika gitu aja ya. Ya. Kalau ingin sharing-sharing nggak apa-apa, langsung aja, ya kan? Umpamanya ada pengalaman tentang kehidupan, pengalaman tentang pekerjaan, seperti apapun, ya teman-teman bisa Nanti langsung. lagi, Bos. Nanti teman-teman bisa langsung aja Yang tanya kontak, monggo, yang tanya monggo. bisa kontak ke panitia, ya kan? Nggak perlu malu-malu. Kita bisa sharing apa aja di sini, jadi nggak perlu malu-malu, ya kan? Tentang sharing itu hal yang baik, ya kan? Sharing itu bukan hal yang salah. Jadi orang sharing itu nggak ada salahnya kok, gitu loh. Nggak ada yang menyalahkan kita sharing, gitu kan? Justru kalau kita men-sharingkan, membagikan hal baik, kita juga akan mendapatkan timbal baliknya yang baik juga ya Mbak Eva ya. Pasti. Hukum apa itu? Tabur Tabur tuai. tuai. Ya, oke, hukum tabur tuai, benar banget. Ya. Oh, ada yang nanya. Apa itu? Sharing kreditnya udah selesai dah? Belum. Nanti kita share lagi. Sekarang lagi promo untuk reuninya besok biar semua ngisi data. Wes mari tak sharing kredit rek ngono. Oke, untuk kreditnya belum selesai ini, belum finishing saya kreditnya. Ini masih promo yang reuni Akbarnya. Ya. Tadi sampai mana tadi? Untuk setelah survei ya. Jadi kalau pada saat survei, Cek lapangan. pada saat survei ini tadi saya sarankan pertanyaan petugas itu dijawab sejujur-jujurnya, ya kan? Jangan pakai ditutup-tutupi, jangan pakai dibikin skenario yang cantik, yang bagus sehingga kelihatan wah ini bisnisnya menarik, enggak, malah kelihatan nanti gitu loh. Jadi Kelihatan bohongnya. kelihatan bohongnya, bener. Kelihatan bohongnya beneran, kelihatan bohongnya gitu loh. Soalnya ya apa ya? Ya karena jam terbang juga ya gitu. Jadi teman-teman tahu ini pasti bakalan seperti ini, bakalan macet, ini bakalan lancar gitu. Nah, lalu masalah jaminan, ya tadi belum sempat tak jelasin ya Mbak, masalah jaminan. Jaminannya belum. Jadi masalah jaminan itu sebenarnya bank itu yang fokusnya itu adalah gimana caranya nasabah ini bayar, gitu kan? Gimana nasabah ini bayar itu. Masalah jaminan itu mengcover atau tidak, itu tergantung dari hasil surveinya seperti itu, ya kan. Kalau semuanya ini usahanya bagus, ya kan, prospek kedepannya, ya kan, terus profit marginnya, keuntungannya itu besar, ya kan. Untuk masalah jaminan itu masih bisa didiskusikan lagi, ya kan. Apalagi nanti pada saat rapat dengan pimpinan, otomatis sebagai account officer atau petugasnya analis tadi itu akan mengupayakan gimana caranya supaya kredit ini lolos, ya kan. Itu jadi masalah jaminan nggak perlu khawatir ya, karena fokus penilaiannya itu adalah di kelayakan usahanya seperti apa, seperti itu.
Kalau semuanya jaminannya, aku cuma punya jaminan motor nih gitu kan, nggak apa-apa jaminan motor gitu loh. Yang penting usahanya bagus dulu, terus mutasi keuangannya itu juga bagus, kelihatan lah ya, paling nggak itu kelihatan Tercatat gitu loh, juga. tercatat semuanya seperti itu. Dan rekeningnya jangan dicampur ya teman-teman ya, jangan lupa Nah, itu rekening. kayaknya yang itu yang sulit, rekeningnya nggak dicampur itu. Ya sekarang kayaknya buka rekening itu gampang sih, bisa lewat mobile banking kan sekarang sudah gampang ya, Oh, ya kan betul. gitu. Ya minimal Berarti tanpa harus ke bank kita udah bisa buka rekening ya? bisa. Sekarang udah canggih-canggih kok banknya gitu ya. Gitu. Ya mungkin repotnya yang kayak pedagang-pedagang tradisional itu kan mereka kebanyakan ini Mbak Eva, apa namanya, transaksinya ini tunai. Nah, mungkin mereka yang agak repot, mungkin harus ke bank untuk setor, ya kan. Kalau store di bank itu minimal berapa untuk pedagang? Apa sama aja? Bebas sih, Bebas. bebas, nggak ada patokan mau setor berapa, mau setor 1.000 rupiah aja pasti dilayani kok. Oh, gitu. Seperti itu, ya kan. Yang penting ini rupiah ya. Ya gitu. Nah, yang penting mutasinya tercatat dengan baik, ya kan. Lalu tidak tercampur dengan uang pribadi. Jadi uang bisnis itu disendirikan, uang pribadi juga disendirikan gitu. Lalu apa namanya, BI checkingnya namanya itu tadi benar-benar harus dijaga ya teman-teman ya gitu. Hati-hati sama yang all shop karena di situ kadang Pay later itu berbahaya dia. ya pay letter. Aku bilang all shop aja ya. Kalau pay letter terlalu mengerucut ya. Ya, Ada yang siap. yang all shop itu hati-hati ya kan. Soalnya kadang kita lupa bayar gitu kan, kelewatan gitu. Terus ini nih biasanya yang apa namanya? Rentenir ya. Rentenir itu hati-hati banget ya. Mereka bunganya itu benar-benar tinggi. Saya pribadi tidak menyarankan, ya kan, sekepepet-pepetnya kalau bisa dihindari ya dihindari itu, karena takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Lalu itu tadi, lalu nama baiknya sebisa mungkin jangan dipinjam-pinjamkan Iya. ke orang lain Mbak gitu. Terus kapok saya kapok. Sudah kapok ya. Kapok. Waktu Iya. foto nggak bisa. Bener itu, jadi kasihan nanti, ya kasihan tuh yang punya nama ya kan. Kalau yang pinjam nama mah tinggal alasan aja, iya iki aku cek gorong bisa bayar, tapi nama kita yang jelek ya kan, seperti itu. Wah itu Yang tadi. pakai uangnya dia, yang nama kita yang tahu. Gitu. Oke. Situ ada yang ngasih apa itu? Monggo yang mau tanya-tanya sekitar Ayo, mungkin- kredit, sekitar reuni besok. Ya. silakan. Ya, mau tanya soal kredit, pengajuan kredit, terus monggo bisa, mau tanya soal reuni bisa. Ada apa aja di reuni besok, monggo. Ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya nggak menjelaskan, wis. Duh. Kayak kepo, dan kepo, oke, tanya semua. Pokoknya intinya reuninya September 2026. Kegiatan akbarnya pasnya itu 1 hari, tapi sebelumnya 1 minggu sebelumnya udah ada kegiatan kita. Kegiatannya apa aja? Monggo tanya dulu, nanti saya jawab. Ya. Ya kalau semuanya Muhammad Khairon. teman-teman ada yang lagi apply kredit di bank ya kan, yang pastikan aja verifikasinya lancar dulu ya. Jadi verifikasi itu berupa pay checking itu ya kan, itu yang poin penilaian penting sih gitu loh ya kan. Lalu selebihnya nanti Duh, hai Tante Eva, hai. siapa itu tante? Iki Tante. Oh halo Blooming Night, hai tante Eva gitu, hai. Tante disapa tante. Keponakan. Dan keponakan kita Tante. Iya. Keponakan. Halo keponakannya tante Eva. Ya. Belum minat. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi apply di bank ya kan, kalau sudah verifikasinya sudah lolos, lalu nanti teman-teman nanti apa namanya sudah disurvei juga, ya sudah nanti tinggal dipantau aja, mungkin 2 hari sekali gitu, nanti bisa ditanyakan ke bagian apa namanya marketingnya, ditanyakan gimana perkembangan pengajuannya seperti itu ya kan. Nah nanti kalau semuanya ada kekurangan berkas ya kan, diikuti aja alurnya, prosedurnya seperti apa ya kan. Segera dilengkapi biar pengajuannya cepat cair seperti itu ya kan. Aziza, welcome. Siapa itu? Halo Mbak. Mas itu Mas Aziz itu, bukan Mbak Aziza. Oh iya Kak. Mas Aziz. Maaf, Mas Aziz.
Kayaknya sampai lebih butuh kacamata daripada aku. Ini ada Mbak Cynthia Arumsari. Halo Mbak Cynthia, bukan ya? Bener nggak sih? Butuh kacamata. Nah gitu ya teman-teman. Kita udah berapa lama ini nge-live? 10 menit. Berapa? Masih- Nggak ngerti. Masih 10 menit, 10 menit ya Dis? Masih 10 menit? 18 menit ya, lumayan. Untuk live podcast pertama ya kan gitu. Nanti kedepannya kita akan apa namanya sharing-sharing hal lain yang menarik, yang sekiranya nanti apa namanya bisa untuk bahan diskusi kita, ya kan? Nah, kalau untuk sharing kreditnya, saya rasa cukup ya Mbak Eva ya. Sudah semuanya kan ya? Ya. Apa yang belum kita jelasin? Kayaknya udah sih. Untuk kalau mau jaminannya BPKB itu ada minimum tahun kendaraan enggak? Ada sih, ada Untuk yang motor? ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, kadang ada yang berani. Enggak, maksudnya dari motor tahun berapa yang bisa dijaminkan? Apa motor lawas-lawas? Usia jaminan kalau kendaraan bermotor tergantung dari kebijakan banknya. Beda bang, beda berarti. Beda bank beda, jadi nggak ada patokan pastinya tahun segini tahun segitu, nggak ada patokan pastinya. Nanti ditanyakan aja pada saat sebelum apply kan pastinya kita cari informasi terlebih dahulu kan. Nah itu nanti coba ditanyakan aja minimalnya apa namanya spesifikasi jaminan kendaraan itu seperti apa, kayak gitu. Yap. Berarti kalau ke bank apa kamu? Kalau tempatku untuk kendaraan bermotor maksimal 10 tahun di Delta Arta. Delta Arta. Iya. Kalau mau ambil mobil bisa enggak masuk situ ya? Untuk kredit kendaraan bermotor tempatku masih belum bisa. Belum bisa. Belum bisa kredit kendaraan bermotor karena kita lagi fokusnya ke kredit usaha rakyat. Oh, dikurnya Iya, di KUR. Kalau di tempatku KUR itu bunganya 2% sampai dengan 4% per tahun. per tahunnya gitu. Jadi kecil teman-teman bunganya kalau di tempatku gitu. Kalau teman-teman pengen apply di tempatku juga nggak apa-apa, nanti tak bantu gitu. Kan saya ada usaha rental Rental mobil. sama jual beli alat elektronik. Alat elektronik. Nggak apa-apa. Saya mengajukan pinjaman bisa enggak ya? Bisa banget. Dengan Ibu Eva apa yang tidak bisa? Asik. Nah, Mantap. service excellence sih yang penting. Ajuin pinjaman jaminannya truk bisa enggak? Oh ini siapa ini? Truk. Ajuin Truknya pinjaman. apa BPKB truknya? Nek truknya nggak bisa kayaknya. Gak ono parkirannya mas. Nek bangi gak ono parkirannya. Bingung. Nek BPKB truk bisa insya Allah. Oh gitu. Ya. Nek truknya nggak bisa. Nggak ada parkirannya. Nggak ada. Ya oprek ditolak sih. Iya sih iso sih ngono lho. Bisa Mas, bisa. Truk, Bisa Mas, bisa. Nggak BPKB truk masalah. ya bisa kalau BPKB truk masuk. Masuk. Nek truknya aku yang bingung. SAPP 04 loh. Kak alumni kok lagi 04 ya. Oh ya. 2004 ya? Heeh. Oh iya Paling bener. Ini angkatan sampean ini mungkin. Kayaknya. Jangan-jangan fans sampean dulu. Wes. Kan dulu fan aku. Alah isoy. Saya dulu tidak terkenal. Ya bisa kok, bisa kalau mau pengajuan truk santai aja, nanti aku bantu ya. Gitu. Yang penting itu tadi ya, punya usaha, terus laporan keuangan atau mutasinya bagus, lalu ECB-nya juga bagus, ya kan? Tuh. Maaf saya cewek. Oh, Mbak. Mbak, Iya, maaf ya, Mbak. Maaf ya Mbak, maaf. Cewek sampai mas-mas saya, aku Iya. melo-melo mulian. Mbak, maaf nggih. Entah lah. Maaf ya Mbak, maaf nggak tahu. Soalnya fotonya nggak kelihatan, terus namanya juga APP. Pakai kacamata dong. Ayo, Oh, aku iya. mau delok pakai kacamata loh. Saya tak delok Yohan. Kenapa? Maaf lah terjeda. Lanjut. Live terjadi. Monggo yang mau tanya kita Rayoni tanya mengenai saya juga nggak apa-apa wes. Jangan. Ini di luar topik kalau tanya soal Mbak Eva Japri aja kalau mau tanya Mbak Eva ya. Tanya apapun boleh. Boleh. Wes, boleh. Iya, pokoknya ikuti terus lah ya kegiatannya Ruang Reuni Manika ya kan. Nanti kita akan ngundang bintang tamu yang orangnya biasa gitu. Tapi Hasilnya pengalamannya luar tuh luar biasa gitu. Bukan saya jelas.
Bukan lah. Nanti diikuti aja ruang Saya reuni ini Manika. biasa dan selamanya biasa. Ya, nanti diikuti aja. Kalau mungkin ada yang pingin menawarkan atau mungkin ngasih saran, undang ini dong, ya Oh, iya, kan. benar. Monggo. Ya, monggo, kita welcome banget untuk setiap saran dan kritiknya, Mbak, ya kan. Mbak APP, monggo kalau mau pengajuan kredit DM ke IG-nya Reoni ya. Ya. Nanti disambungkan ke Mas ini. Ya. Kalau nomornya Mas Indi, sebentar dulu lewat saya dulu. Nggak. Langsung ke DM sini ya. DM Ruang ke reuni aja, ruang ya. reuni Nanti aja, diajukan. ruang reuni. Nanti Ya. langsung ditanggapi sama Masnya. Iya. Itu. Buat teman-teman jangan lupa follow ya. Follow ya kan, terus like and share-nya juga di YouTube ya. YouTube ada ya. Di YouTube ada, di IG ada, di Namanya foto-foto. TikTok Namanya foto-foto. ya. Namanya Sama. Reuni YouTube, Reuni Akbar Semanika 2026. 2026 bukan 2016 ya. Saya tadi ingatnya 2016 terus, tapi 2026 ya. Jangan lupa di 2026. Jangan lupa di like, follow, and share ya kan, sebanyak-banyaknya. Like, comment, follow, share. Dan jangan lupa nanti tahun 2026 Masnya. September nanti kita harus datang semuanya ya teman-teman Mas ya. itu loh, kebetulan udah ada WA Masnya, tapi belum ada respon untuk pengajuannya. Loh, belum direspon Mas. Ya apa Mas, ayo Mas direspon, ada pengajuan ini. Mbak APP 04. Belum direspon ah, Mbak. Nanti tak bantu respon. Bantu respon ya Mas ya. Oh, apa Mas? Siap Mbak, nanti saya respon ya. Mungkin Masnya sibuk nanti timnya Mas Mbak ya yang respon. Banyak timnya. Nanti langsung DM Prameswari, aja. welcome. Oh iya, siapa yang baru welcome? Prameswari. Halo Prameswari. Ya, Tap love, like, tap love, comment, tap love. share. nanti yang berikutnya kita ngundang siapa ya Mas Adista ya? Surprise. Oke, berarti nanti akan ada kejutan dari Ruang Reuni Matika, entah itu podcast atau nanti live, ditunggu aja, ya kan? Pokoknya pasti seru lah gitu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke? Ya, kalau untuk siang ini kayaknya cukup ya Mbak ya? Ya sudah lah. Sudah? Iya. Apa itu Mas? Reuni Akbar Untuk FB, Semanika. YouTube, TikTok, IG, semua akunnya sama, namanya Reuni Akbar Semanika 2026. Oke. Jangan lupa follow, like, comment, share. Ya. Sebanyak-banyaknya ya. Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram ya. Reuni Akbar Semanika 2026. Tuh. Jadi teman-teman jangan lupa ya diramein lah gitu kan. Ini ibaratnya kayak gawe kita bersama gitu kan. Jadi kalau semuanya sukses ya pasti kita akan ngerasain suksesnya bersama. Seperti itu ya. Iki. Live-nya selesai ya. Semoga yang kita bagikan siang ini bermanfaat ya. Pokoknya jangan lupa ikutin terus, like, subscribe, and share ya ke teman-teman semuanya ya kan. Nanti setiap Sabtu sama Minggu kita usahakan ada acara ya, ada sharing-sharing ya. Ada live juga insya Allah. Ya, benar. Mungkin nanti Mas Adista ngasih materi juga bisa ya Mas ya, live ya. Materi apa? Muten rambut. Udah gitu aja, terima kasih. Oke, atas terima kasih. kerjasamanya, terima kasih tap love-nya. Ya, Terima yang kasih, udah like, comment, join, dan yang udah share-nya. love-love ya kan. Oke, terima kasih. Bye bye.